Kami bersyukur Tuhan, di pagi ini Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu. Berfirman Engkau Tuhan, berikan kami kekuatan kelepasan dari firman. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Saya yakin percaya di saat pagi yang indah ini kita semua masih dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kita bersyukur di pagi yang indah ini karena kebaikan Tuhan yang masih dinyatakan bagi hidup kita, sehingga layaklah kita senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, lakukan firman Tuhan, karena kita sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Di pagi yang indah ini, di hari Kamis tanggal 2 April 2020, kita akan membahas dengan topik jangan pernah menyerah. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, saya ambil di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Ibu silakan baca Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Saat ini saya hanya membacakan ayat 30-nya saja. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya." Saat bangsa Israel sudah di ambang tanah perjanjian, tiba-tiba diperhadapkan pada suatu masalah besar. Bangsa yang mendiami tanah Kanaan terlalu kuat untuk dikalahkan, sehingga Musa mengutus 12 orang pilihan dari masing-masing suku Israel untuk meneliti kekuatan dan kelemahan bangsa Kanaan. Laporan ke-12 pengintai diberikan kepada Musa disertai data yang akurat. Dari 12 itu terjadi penafsiran yang berbeda dari data yang disajikan. Maka masalah kedua muncul. Yang pertama, 10 pengintai dengan menggunakan kacamata realita, kacamata sendiri, kacamata manusiawi, mereka menafsirkan hal-hal negatif dengan dibumbui berita-berita hoax. Mereka mengatakan tidak mungkin dapat masuk ke tanah perjanjian, sekalipun itu Allah sudah janjikan. Kenapa? Karena bangsa yang mendiami tanah Kanaan itu adalah bangsa yang kuat, yang tidak mungkin bisa dikalahkan dengan kekuatan mereka. Para 10 pengintai ini mengumpamakan mereka belalang dan penduduk Kanaan yang mendiami tanah Kanaan itu adalah raksasa. Sehingga belalang versus raksasa. Manalah mungkin belalang bisa melawan raksasa. Yang kedua, tetapi 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Joshua, data yang sama, memiliki penafsiran yang berbeda karena mereka menggunakan kacamata Allah. Mereka memiliki keyakinan Allah pasti memampukan mereka menaklukkan negeri itu, walau penduduk negeri itu kuat. Walau sehebat apapun musuh mereka, mereka yakin mereka bisa menduduki
negeri itu. Adanya perbedaan penafsiran ini membuat banyak bangsa Israel bingung, takut, stres, sehingga menyalahkan Musa, menyalahkan Yosua dan Kaleb, menyalahkan pemimpin mereka. Mereka bersungut-sungut di hadapan Allah. Hal yang sama saat ini terjadi di seluruh dunia, bahkan yang terjadi di Indonesia saat ini. Data yang sama disajikan tentang pencegahan dan pembasmian virus COVID-19. Pemerintah dan para medis sudah mengeluarkan kebijakan social distancing atau physical distancing, kemudian stay at home. Tetapi banyak orang-orang tidak mematuhinya, sehingga rantai penyebaran COVID-19 tidak bisa terputus. Maksud pemerintah baik melakukan social distancing supaya rantai mata penyebaran virus COVID-19 itu bisa terputus. Yang kedua, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang terbaru, PSBB. Artinya pembatasan sosial berskala besar. Maksudnya di sini aktivitas ekonomi tetap berjalan sehingga rakyat kecil, para pekerja harian, ojol, tasol, semua bisa bekerja, bisa menafkahi keluarganya. Tetapi banyak juga segelintir orang yang tidak menyetujui kebijakan pemerintah. Banyak orang juga mendesak supaya pemerintah Indonesia melakukan lockdown. Lockdown artinya semua aktivitas berhenti. Sehingga kota itu diibaratkan sama dengan kota mati. Yang menjadi dampak dari lockdown adalah rakyat-rakyat kecil, usaha kecil menengah. Mereka akan tidak bisa beraktivitas, sehingga akibatnya mereka akan mati kelaparan dan akan terjadi kerusuhan yang besar. Bila kita memandang kesulitan dan masalah yang diakibatkan COVID-19 ini, masalah ini sama terjadi juga di bangsa Indonesia dengan yang terjadi saat bangsa Israel, saat 10 pengintai itu memaparkan fakta, berita hoax dan menakut-nakuti. Rakyat Indonesia juga sekarang sedang bingung, sedang takut, sedang menyalahkan pemerintah yang tidak begitu cepat tanggap. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus memandang kesulitan, masalah, dan COVID-19. Kita sering memandang bahwa masalah itu lebih besar dari kuasa Allah yang melindungi dan menyertai kita. Maka kita akan kalah dan kita bisa akan mati kalau kita memandang masalah, kesulitan, dan virus COVID-19 itu lebih besar daripada kuasa Allah kita. Masalah, kesulitan, atau virus COVID-19 bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi jika kita fokuskan hidup kita pada janji dan pertolongan Allah dan terus melangkah bersama dengan Allah, yakinlah
kita pasti menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Di akhir renungan ini kita akan angkat pujian "Jangan Pernah Menyerah". Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan, kami yakin percaya masalah, bencana, virus pasti ada, tapi kami yakin Tuhan pasti akan memampukan, memberikan kekuatan dan menolong kami. Kami yakin percaya mujizat-Mu pasti masih ada, asalkan kami tetap percaya. Saudara diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Amin.